Bismillah. Oke, kita masuk ke pembahasan unsur sekarang. Kalau kita ingat-ingat dari video sebelumnya, unsur itu apa? Unsur itu adalah zat tunggal atau zat murni yang udah nggak bisa terbagi lagi. Udah stop ya, ini palang stop ceritanya. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita ngasih contoh apa? Masih ingat ya? 2H2. Ya, hasil dari elektrolisis air. Ada juga kita ngasih contoh O2 ya. Nah, 2H2 sama O2 ini kita nyebutnya molekul unsur. Kenapa molekul? Karena mereka nggak berdiri sendiri kan. Mereka berdirinya itu O2 ini ada 2 oksigen. Jadi O2 itu kalau kita boleh tulis ya, O sama O gitu. Ya mereka berikatan kimia gitulah ya. Nah, sekarang kita kasih contoh dari yang non logam misalnya. Kasih contoh dari yang logam ya maksudnya, karena tadi ini hidrogen sama oksigen itu non logam. Misalnya apa nih yang selalu ngetren ya, belum habis-habis trennya, misalnya emas ya. Emas. Misalnya nih kita punya 1 ton emas. Emas itu lambang kimianya AU ya, aurum. Itu 1 ton. Misalnya nih 1 ton emas ini kita ketok-ketok nih pakai palu ya. Kita ketok-ketok terus sampai dia jadi kecil gitu. Nah, sisa tinggal, pokoknya kurang. Tinggal misalnya 1 gram ya. AU 1 gram. Nah, dari 1 ton ke 1 gram ini kan makin kecil. Terus yang 1 gram ini kita paluin lagi deh. 1 gram ini udah lumayan loh ya. 750.000 hari ini. 750 ribuan lah ya. Sampai kecil banget gitu ya. Sampai melebihi kekecilan setengah gram, 1/4 gram, sampai misalnya di level terkecilnya yaitu atom. Kita dapat atom emas. Nah, apa itu atom? Atom itu berarti kalau tadinya besar ke kecil ke makin kecil ke paling kecil, berarti atom itu adalah bagian paling kecil suatu zat tunggal. Zat tunggalnya unsurnya. Suatu unsur. Oke. Nah, ini kita di sini punya atom emas ya. Nah, setelah kita palu-paluin nih 100% emas murni sampai 1 atom doang. By the way, sebenarnya 1 gram emas murni 100% ini di pasaran itu kayak nggak dijadiin perhiasan ya, karena 100% emas murni 100% ini tuh terlalu lunak. Jadi misalnya kita nemuin emas di pasaran kayak yang paling murni untuk dijadiin perhiasan itu misalnya 24 karat, yaitu sebenarnya 99,999 berapa gitu, 99,95 misalnya, 99, berapa persen emas gitu. Karena dia perlu dicampur sama zat lain biar nggak selunak kalau dia 100% emas ya, terlalu lunak kalau 100%. Nah, terus misalnya kita punya 100% emas nih, taruhlah ini contoh 100%, udah kita palu-paluin sampai kita dapat 1 atom emas. Nah, atom emas ini dia kan membentuk seluruh ini ya, membentuk seluruh 1 gram, bentuk seluruh 1 ton. Nah, berarti kalau kita boleh bilang atom itu untuk satu unsur partikelnya memiliki sifat yang sama, memiliki massa yang sama, memiliki ukuran yang sama. Ya, karena dia membentuk ini semua. Nah, tadi kalau kita mau yang tadi kita mau bilang di sini tuh atom emas itu dia ada dari 1 gram ini. 1 gram emas itu ada sekian kali 10⁻22 atom. Berapa tuh 10⁻22? 10⁻6 itu 1 juta. 10⁻9 1 miliar ya. Jadi
banyak banget, bener-bener banyak banget, karena ini levelnya pangkat 10 ya. Oke, jadi udah jelas ya di sini atom kayak gimana. Memiliki sifat yang sama, massa yang sama, ukuran sama untuk emas. Makanya kalau kita nanti bilang ada atom yang lain, misalnya atom hidrogen tadi, nanti sama emas itu bakal beda atomnya, memiliki sifat yang beda, memiliki massa yang beda, memiliki ukuran yang beda. Secara umum sih gitu ya. Karena misalnya nanti kita belajar di yang lebih tingkat tinggi lagi, bukan lebih tingkat tinggi, maksudnya lebih jauh lagi, kita nemuin ada yang namanya iso-isoan tuh, ada isotop, ada isobar ya. Untuk nanti deh, bisa ada massa yang beda misalnya kayak gitu ya. Sampai pembukaan kimia kelas 10 mungkin di sini cukup ya. Oke.